Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru semuanya, sehat selalu buat panjenengan semuanya. Di kesempatan kali ini saya coba akan menjelaskan, bukan menjelaskan sih, lebih ke bercerita ya, bagaimana sih untuk mahasiswa PPG ya, PPG untuk menghadapi kompre ya, untuk menghadapi ujian komprehensif. Nah, saya yakin dosen-dosen panjenengan semua sudah menjelaskan bagaimana tips and triknya seperti itu ya. Nah, ini saya coba ya sedikit menyampaikan lah informasi yang mungkin informasi ini belum diketahui oleh Bapak Ibu guru semua. Oke, yang penting adalah saat ujian kompre itu Bapak Ibu sudah harus memiliki dokumen perangkat pembelajaran yang terbaik ya. Ya, artinya terbaik itu ya yang menurut panjenengan itu terbaik lah. Ya, mulai dari bahan ajarnya, kemudian RPP-nya, kemudian LKPD-nya, bentuk evaluasinya, instrumen, serta media TPACK yang digunakan. Nah, jika instrumen itu, perangkat itu sudah menurutnya panjenengan itu semua udah baik, nah itu panjenengan harus sudah siap. Nah, untuk simulasi ya, ini memang belum pernah sih praktek, baru mau ya, ini sekedar sharing yang sudah tadi kami praktekkan ya. Yang pertama, nanti ketika pelaksanaan itu di awal mula kan itu ada instrumen penilaiannya ya untuk kompre. Itu yang jelas adalah kita akan ditanya mengenai kompetensi dasar serta indikator. Bagaimana tingkatan indikator tersebut? Itu di C1 kah atau C berapakah? Lah, misalnya jika di KD Bapak Ibu kemudian di indikatornya, nah ini Bapak Ibu bisa coba menyaksikan ya yang saya tampilkan ini. Misalnya dari KD itu dijadikan indikator, loh KD-nya kok harusnya ini di C2, mengapa indikatornya di C4? Nah, itu nanti akan ditanyakan seperti itu ya. Usahakan jangan sampai loh KD-nya itu di C4 kok indikatornya C1. Nah, itu malah berbahaya. Yang baik adalah kalau bisa sama ya, dari KD-nya C2, indikatornya C2 ya. Atau kalau tidak ya, kalau dari indikator dari KD-nya itu C2, indikatornya C4, jika dosennya menanyakan, loh, lah itu bagaimana kok KD-nya C2 kok indikatornya C4, kan berbeda. Lah itu dijawab saja bahwa kita menggunakan meningkatkan ya dengan cara HOTS, yakni dengan cara menaikkan indikator inti menjadi indikator pengayaan. Nah, seperti itu cara jawabnya, seperti itu. Jadi indikator inti di C2 itu kita naikkan ke indikator pengayaan. Kalau ditanya lagi, lah kenapa seperti itu ya? Kita bisa jawabnya seperti ini. Ya karena kita sesuaikan dengan karakter anak-anak di sekolah kita. Apalagi adanya tuntutan untuk pembelajaran abad 21. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu hotskan untuk KD dan indikatornya. Seperti itu untuk KD dan indikator. Usahakan di dalam KD dan indikator itu kita tahu indikator itu kita di C berapa, KD itu kita di C berapa, itu kita harus tahu Bapak Ibu ya. Seperti tadi yang saya praktekkan itu, saya bingung itu KD berapa, di C berapa, indikatornya di C berapa. Nah, itu tadi saya kesulitan. Kemudian yang berikutnya ya, setelah masalah perangkat ya, indikator dan lain sebagainya, nanti kita juga akan ditanya mengenai masalah TPACK. Nah, TPACK kita di mana? Dari dokumen itu, dari dokumen perangkat itu, nah sama dokumen media itu. Nah, kita bisa menjawabnya TPACK kita itu ada di LKPD dalam bentuk berbasis online, entah melalui Google Form atau melalui Google Site atau yang lain sebagainya. Nah, kemudian untuk media pembelajaran kita berasal dari video pembelajaran yang ada dari YouTube. Nah, itu bisa kita jawab juga seperti itu. Nah, itu untuk TPACK-nya. Serta evaluasinya nanti kita buat seperti ini, Bu. Kita menggunakan kuisis, kita menggunakan ini, kita menggunakan itu, berbasis kemajuan teknologi. Itu sudah bisa dikategorikan dalam bentuk
TPACK. Kemudian juga nanti kita di dalam KD tersebut ya, di dalam KD tersebut nanti kita juga akan ditanya ya, ditanya mengenai HOTS-nya. Jadi kalau kita ditanya mengenai HOTS-nya, bagaimana HOTS-nya, itu kita kembali ke KD 3. Nah, kita kembali ke KD 3 di tujuan pembelajaran, di kompetensi dasar, di indikator. Kita di KD ketiga. Kemudian kita sambungkan dengan evaluasinya. Evaluasi HOTS-nya seperti apa? Kalau kita indikator kita menganalisis, ya kalau bisa saat di soalnya kita jangan menggabungkan gambar gitulah. Kita sesuaikan dengan yang ada di indikator. Ya, jadi kalau HOTS-nya kita kaitkan ke KD 3. Kemudian kalau keterampilan kita kaitkan ke KD 4. Dan jangan lupa di instrumen penilaian perlu ada rubrik ya. Jadi rubrik itu untuk menjelaskan bagaimana penilaian keterampilan itu yang akan kita gunakan. Kemudian juga nanti kita akan ditanya mengenai teori-teori ya. Banyak sekali teori ya, mulai dari teori konstruktivisme, kognitif, behavioristik, dan yang lain sebagainya lah. Nah, kita perlu tahu siapakah nama tokoh dari teori tersebut, serta teori tersebut itu berbicara tentang apa. Nah, itu kita perlu memahami dengan teliti ya. Kita perlu memahami. Kalau perlu Bapak Ibu membuat catatan itu saat ujian kompre, Bapak Ibu membuat catatan di samping laptop kah mungkin, atau ditaruh di HP, atau mungkin di print. Nah, itu dibuat catatan seperti itu. Nah, nanti akan ditanyakan misalnya dalam pembelajaran apa menunjukkan tentang konstruktivismenya. Nah, kita bisa mungkin menjawab, ya Ibu, saat kita di pendahuluan tanya jawab mengenai pengetahuan awal siswa, seperti itu. Kita bisa tanya seperti itu. Kemudian ketika ditanya bagaimana tentang pembelajaran bermakna. Nah, nanti kita bisa coba menjelaskan, iya Bu, saat kegiatan inti di sintak yang seperti ini, anak akan menemukan sendiri, karena dengan anak menemukan sendiri itu, anak akan mudah dan lebih cepat memahami dengan baik. Nah, kemudian nanti akan muncul lagi pertanyaannya, lah siapa tokoh yang menjelaskan atau memaparkan tentang teori bermakna itu? Nah, Bapak Ibu bisa menjawab menurut si ini, ya seperti itu. Nah, kemudian lagi juga nanti akan ada pertanyaan, model pembelajaran yang digunakan apa Bapak Ibu gitu. Nah, usahakan jangan menjawabnya gini, yang saya gunakan itu PBL, PJBL karena pembelajaran tersebut baik. Nah, itu jawaban itu kalau bisa kita hindari ya. Mengapa demikian? Karena semua metode pembelajaran itu baik. Jadi cara menjawabnya misalnya seperti ini. Oh ya, Mas Perdana, metode pembelajaran yang digunakan apa misalnya ya? Oh ya Bu, saya menggunakan metode model pembelajaran discovery learning, karena discovery learning itu mengajak anak untuk menemukan konsep secara mandiri. Nah, ini berkaitan Ibu dengan karakter yang ada di sekolah kami, karena anak-anak di sekolah kami itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi dijelaskan juga di KD Bu, KD misalnya di tujuan pembelajaran, di KD keterampilan, anak itu akan menyusun sebuah laporan. Nah, kegiatan menyusun sebuah laporan itu kan juga kegiatan menemukan sendiri. Jadi anak menuliskan sendiri, menyajikan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi nanti model pembelajarannya itu dijawab karena kebutuhan siswa. Nah, itu ditunjukkan, kita bisa lihatnya itu di KD ya. Di KD Bapak Ibu semua. Nah, itu untuk menjelaskan tentang model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Kemudian yang terpenting lagi mengenai materi. Jadi nanti kita akan praktek tidak banyak ya, hanya beberapa menit lah, kira-kira 10-15 menit. Nah, itu usahakan Bapak Ibu bisa menampilkan kegiatan inti yang lebih banyak. Jadi jangan kegiatan pembuka sama penutupnya yang banyak, tapi kegiatan inti yang lebih banyak ya. Jadi sesuatu yang menarik itu yang disajikan saat ujian kompre. Tentunya tergantung sintaks Bapak Ibu masing-masing, kan seperti itu. Tergantung sintaks Bapak Ibu masing-masing. Nah, di dalam pembelajaran itu nanti dosen juga akan menanyakan misalnya mengenai pemahaman kita sebagai mahasiswa tentang materi. Misalnya kalau saya menjelaskan materi tentang
bunyi ya. Ada KD-nya itu misalnya menjelaskan sifat-sifat bunyi. Nah, nanti kita akan ditanya itu oleh dosen tentang sifat-sifat bunyi. Nah, itu harusnya Bapak Ibu semua sudah paham benar mengenai pemahaman konsep materi. Nah, karena itu kita 3 muatan pelajaran, usahakan 3-3-nya itu kita paham Bapak Ibu. Kalau saya, gagasan pokok, gagasan mendukung, sifat-sifat bunyi, kemudian memainkan alat musik dan keberagaman beragama. Nah, itu kita harus paham. Nanti mungkin akan ada pertanyaan, ayo Mas Perdana, kalau agama Hindu itu kitabnya apa? Nah, seperti itu. Jadi pemahaman kita mengenai materi itu kita harus paham 100%. Kemudian yang terakhir, tapi tidak ditayangkan dalam bentuk slide, itu disajikan jurnal pendukung. Nah, itu penting, ini sangat penting. Jadi ketika kita sudah menentukan model pembelajaran yang kita gunakan, kita harus mempunyai dasar. Dari apa? Dari jurnal pendukung. Misalnya saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Saya harus mencari jurnal pendukung yang menjelaskan bahwa metode pembelajaran model pembelajaran Discovery Learning itu pernah diterapkan oleh orang lain dan itu berhasil. Nah, itu perlu kita kita cari ya jurnal pendukungnya, mulai dari metode model pembelajaran yang kita gunakan, media yang kita gunakan, TPACK-nya kita perlu mencari. Kemudian untuk bentuk bahan ajar LKPD kita perlu mencari jurnal pendukungnya. Karena itu nanti di akhir itu di nomor tertentu itu kita akan ditanyakan mengenai referensi kita mengapa kita menentukan model pembelajaran seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu yang sedikit bisa saya bagi ke Bapak Ibu guru semua, mahasiswa PPG ya di angkatan berapapun lah. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat. Walaupun mungkin tidak banyak menambahkan informasi, tapi paling tidak sedikit bisa menambah wawasan pengetahuan Bapak Ibu agar kita lebih bisa memprepare diri kita untuk persiapan kompre. Seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Saya hanya berbagi, mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam penyampaian konsep atau penyampaian materi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.